baik soal UTBK, soal UN. Nah, jadi kesetimbangan kimia ini adalah bentuknya dia berbeda dengan reaksi yang biasa. Nah, definisinya dia reaksinya setimbang atau bolak-balik. Berarti reaksinya ada dua, panahnya ada dua. Dimana yang namanya setimbang itu adalah ketika laju reaksi ke pereaksi sebelah kiri itu sama dengan laju reaksi ke hasil reaksi atau produk sebelah kanan. Maka reaksinya ciri-cirinya dia reaksi bolak-balik atau reversible kayak gini, dan tidak ada reaksi yang habis bereaksi. Otomatis setiap perhitungan dalam kesetimbangan kimia itu pasti pakai mula-mula bereaksi sisa, dan nanti setiap reaksi maupun hasil reaksi ada sisanya, tidak ada yang habis bereaksi. Nah, di kesetimbangan kimia yang pertama itu ada namanya tetapan kesetimbangan atau K. Jadi K di sini ada dua. Yang pertama adalah KC. KC ini adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Maka ini hanya berlaku untuk fase gas atau larutan saja. Nah, gimana Kak kalau di dalam satu reaksi itu ada dua-duanya? Gas ada, larutan juga ada. Maka yang kita pakai hanyalah si gas saja. Yang larutan abaikan saja. Nah, gimana kalau di dalam reaksi itu ada larutan dan fase padat misalnya? Maka yang kita pakai adalah larutan. Pokoknya kalau ada gas-gas lah yang lebih diprioritaskan. Nah, mencari KC itu sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien per konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Di mana konsentrasi ini adalah mol per volume. Volumenya harus dalam liter. Nah, misalnya kalau kita mau nyari KC untuk satu reaksi, misalnya seperti ini. Tentukan KC dari reaksi N2 tambah H2 menjadi NH3 dan semua fasenya adalah gas. Langkah pertama yang harus kita selesaikan adalah pastikan si reaksinya sudah setara. Nah, kita setarakan dulu yang ini. Di sebelah kiri N-nya ada 2, di sebelah kanan N-nya ada 1. Biar sama, N yang di sebelah kanan kita kalikan 2. Jadi sekarang N-nya di kanan 2, di kiri juga 2. Hanya di sini ada 2, di kanan ada 3 kali 2, 6. Berarti biar sama ini dikalikan 3. Ingat ya adik-adik, yang namanya produk itu di sebelah kanan. Ini produk, dan sebelah kiri namanya adalah reaktan. Nah, baru kalau kita mau cari KC-nya itu kan konsentrasi produk atau produk. Maka KC sama dengan produknya adalah si NH3. Konsentrasi NH3 pangkat koefisien. Koefisien itu angka depan, berarti pangkat 2 per konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Reaktan itu yang sebelah kiri. Di sebelah kiri ada 2 Kak. Berarti 22 itu dikalikan, bukan ditambah. Jadi
kali ini juga 2 per 2 per ini juga 2 per 2. Ketika 2 per 2 1 kali 1 per 1 sama dengan 1. Berarti KC-nya adalah sama dengan 1. Begitu. Nah, yang kedua, tetapan kesetimbangan yang kedua adalah KP. Itu artinya tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Jadi yang punya tekanan parsial itu hanyalah gas, maka ini hanya berlaku untuk fase gas. Di mana rumusnya itu mirip sama KC, cuma di sini tekanan produk pangkat koefisien per tekanan dasar pangkat koefisien. Tekanan atau P itu cara mencarinya ada 2 cara, tergantung yang diketahui. Kalau yang diketahui adalah P total, maka pakai rumus mol si A per mol total kali P total. Misalnya di sini ada nih. Kalau kita mau nyari tekanan PCl5, berarti mol si PCl5 per totalkan molnya, berarti 2 per 6 kali tekanan total yang diketahui di soal. Nah, kalau nggak ada tekanan total, ada cara lain? Ada. Ini caranya. Pada umumnya dikasih tahu suhunya berapa dan volumenya ada. Kalau misalnya di soal ini suhunya sekian, kita bisa cari tekanannya berdasarkan rumus ini. Di mana R harus kita tahu yaitu 0,082. Ini adalah tetapan yang harus kita hafalkan. Oke? Nah, kemudian si KC dan si KP itu punya hubungan. Hubungan mereka adalah baik-baik saja, tidak. Ini hubungannya ya. KC dan KP hubungannya adalah KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Di mana delta N adalah jumlah koefisien produk dikurang jumlah koefisien reaktan. Ini hanya berlaku untuk gas. Jadi yang tidak gas itu tidak dihitung. Oke? Lalu R-nya 0,082, T-nya suhu dalam Kelvin. Masih ingat kan adik-adik kalau dia suhunya dalam derajat Celcius kita ubah ke Kelvin itu ditambahkan 273. Nah, itu hubungannya. Yang keempat ada namanya derajat disosiasi. Derajat disosiasi ini adalah info berapa banyak si reaksi bereaksi. Misalnya 4 mol gas PCl5 memiliki derajat disosiasi 50%. Berarti bereaksinya 50% dari 4 mol tadi. Maka di sininya 2 mol. Begitu yang dimaksud dengan derajat disosiasi. Rumusnya adalah mol bereaksi atau terurai per mol mula-mula kali 100%. Lalu K ini punya aturan. Apa aja aturannya Kak? Yang pertama, kalau reaksi kita balik, maka K-nya jadi 1 per K. Misal, ada A tambah B menjadi reaksi bolak-balik AB, K-nya sama dengan A. Ketika kakak menanyakan kalau reaksinya AB menjadi A tambah B, maka K-nya gimana? Kan tadi ini dibalikkan. Awalnya ini reaktan, ini produk. Sekarang ini yang produk, ini yang reaktan, ini yang produk. Berarti dia dibalik dari yang awal. Berarti 1 per K. Ini karena K-nya adalah A, maka sekarang K-nya menjadi 1 per K. Begitu. Lalu yang ini 2A tambah 2B. Berarti kan bedanya sama si reaksi yang pertama. Ini semua dikalikan 2. Jadi ketika reaksinya dikalikan, maka K-nya dipangkatkan dengan angka yang dikalikan. Maka K-nya sama dengan A pangkat 2 karena dikali 2. Kalau dikali 3 itu berarti A pangkat 3. Lalu kalau misalnya ini setengah A tambah setengah B menjadi setengah AB, berarti kan ini dibagi 2 semuanya. Maka kalau dibagi menjadi akar K-nya sama dengan menjadi akar K. Begitu. Lalu berdasarkan kesetimbangan, reaksi kesetimbangan ini bisa bergeser ketika kita tambahkan atau kurangi konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Jadi kalau konsentrasinya ditambah, maka akan bergeser ke arah lawan. Maksudnya gimana Kak? Misal, ini kakak punya reaksi N2 tambah H2 menjadi NH3, delta H-nya positif 92 kJ per mol. Catatannya adalah setiap reaksi itu harus kita setarakan. Ini reaksinya udah setara apa belum? Ternyata belum. N2-nya di sini, ini N-nya 2, ini N-nya 1, berarti harus kita kalikan 2. Hanya di sini 6, ini 2, berarti kita kalikan 3. Nah, maksud dari jika konsentrasi ditambah akan bergeser ke arah lawan. Misalnya ini, kalau konsentrasi N2 ditambah atau makin besar, maka akan bergeser ke mana? Lawannya. N2 itu di sebelah mana? Di sebelah kiri. Maka bergeser ke
Nah, untuk yang kedua ada suhu. Kalau suhu ditambah dia bergeser ke arah endoterm, kalau dikurang bergeser ke arah eksoterm. Gimana cara mengetahui mana eksoterm mana endoterm, Kak? Dari delta H. Kalau delta H-nya positif berarti dia endoterm. Nah, perhatikan posisi delta H ada di mana? Delta H ada di sebelah kanan, berarti ini endoterm. Maka kebalikannya, yang sebelah kiri adalah exotherm. Jika delta H-nya tadi di sana misalnya negatif, maka di sini exotherm menjadi endotherm. Maka ketika suhunya kakak naikkan, misalnya di reaksi ini akan bergeser ke mana, Kak? Endotherm di sebelah mana? Sebelah kanan, berarti bergeser ke kanan. Jadi kalau suhunya saya turunkan, Kak, bergesernya ke kiri, iya, karena di sebelah kiri exotherm. Lalu yang ketiga, volume dan tekanan. Volume dan tekanan itu berbanding terbalik. Jika volume ditambah, maka tekanan itu berkurang. Maka dia